Di suatu pagi yang cerah, tepatnya di rumah Hani, ibunya membangunkan Hani untuk membeli bubur ayam. "Teh, bangun, beliin bubur ayam sana buat sarapan. Toppingnya seperti biasa ya," ucap ibunya dari balik pintu kamar. Hani dengan mata setengah ngantuk mengumpulkan kesadarannya. "Iya, Mah," jawabnya dengan suara serak khas bangun tidur. Hani berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Ia mengambil dompet dan bergegas keluar rumah menuju tempat bubur ayam langganan ibunya, bubur ayam Mang Boyo. Sesampainya di bubur ayam Mang Boyo, Hani melihat seorang cowok yang tidak dikenalnya sedang memesan bubur ayam. Cowok itu terlihat seperti anak kota, hingga cowok itu tiba-tiba menyenggolnya. Cowok itu adalah Mahardika. Maaf ya," kata Mahardika dengan nada agak tengil. "Lain kali hati-hati dong," jawab Hani dengan nada emosi dan tatapan sinisnya. "Ya, Neng, maaf. Abis Nengnya pendek amat sih," jawab Mahardika sambil tersenyum tengil. Mendengar jawaban itu, Hani semakin emosi. "Apa lo bilang pendek? Lo nya aja kali yang tiang listrik." Mahardika tersenyum kecil. "Galak amat sih, Neng. Jadi makin gemes deh." "Dasar cowok tengil." Hani kesal dan segera memesan bubur ayamnya. Setelah mendapatkan bubur ayam pesanannya, Hani segera pergi dari tempat itu. Hani merasa Mahardika terus memperhatikannya. "Awas aja kalau ketemu lagi," ucapnya di dalam hati. Beberapa hari kemudian, motor Hani mogok di tengah jalan. Hani mendorong motornya menuju bengkel terdekat, yaitu bengkel Mang Slamet. Sesampainya di bengkel, Hani kembali bertemu dengan Mahardika. "Lah, lo lagi?" ucap Hani dengan kesal. Mahardika menoleh dan tersenyum mengejek. "Ketemu lagi deh, Neng. Jodoh emang gak kemana ya, Neng," ucapnya. "Dih, amit-amit banget punya jodoh tengil kayak lo," jawab Hani dengan kesal sambil mengangkat jari tengahnya. "Santai dong, Neng. Jangan marah-marah terus. Nanti cantiknya hilang loh," goda Mahardika sambil mengangkat satu alisnya. "Bodoh amat. Apa sih lo? Jangan deket-deket," jawab Hani sambil tersenyum tipis. "Apa sih alasan lo benci banget sama gue? Padahal gue ganteng loh," jawab Mahardika sambil memasang muka percaya diri. "Hah? Ganteng? Ganteng dari Hong Kong? Yang ada lo itu nyebelin, tengil, bikin orang emosi lagi," jawab Hani sambil kesal. "Ternyata selama ini lo sering perhatiin gue ya," ucap Mahardika sambil tersenyum tengil. "Dih, pede banget. Mana ada ya gue merhatiin lo. Udah, pergi sana, dasar hama," jawab Hani sambil mendorong Mahardika agar menjauh. Iya, ini gue pergi. Tapi inget, Neng, suatu hari nanti lo pasti bakal suka sama gue," ucap Mahardika sambil meninggalkan Hani yang masih ngedumel kesal. Ternyata selama Mahardika dan Hani ribut, Mang Slamet memperhatikan mereka sambil menggelengkan kepala. "Dasar anak muda zaman sekarang, kelakuannya aneh-aneh ya," ucapnya dalam hati. Setelah Mahardika pergi, Mang Slamet menghampiri Hani. "Ada masalah apa, Neng? Kok kayak sensi banget sama Mahardika?" tanya Mang Slamet dengan nada khawatir. "Gak apa-apa, Mang. Cuma kesel aja, soalnya dia tengil banget," jawab Hani. "Oh gitu. Sini biar Amang lihat motornya. Kayaknya cuma masalah kecil doang." Sambil menunggu motornya diperbaiki, Hani duduk di kursi panjang di depan bengkel. Hingga tiba-tiba seorang wanita paruh baya datang menghampiri Hani. "Maaf, Dek. Apa kamu kenal dengan anak laki-laki yang tadi ada di sini?" tanya wanita itu dengan nada ramah. "Maksud ibu si Mahardika?" Hani nanya balik. "Iya, betul. Saya ibunya Mahardika. Saya dengar dari Mang Boyo, katanya kamu sering ribut sama Mahardika," jawab wanita itu. Hani terkejut mendengar jawaban dari wanita itu. "Hah? Ibunya Mahardika? Maaf ya, Bu. Aku gak bermaksud ribut sama Mahardika. Habis, dia tengil banget, Bu," jawab Hani dengan perasaan tidak enak. Wanita itu tersenyum. "Saya tahu kok, Mahardika memang begitu orangnya. Tapi sebenarnya dia anak baik. Dia cuma belum menemukan orang yang bisa mengerti dia.
ucap wanita itu. Maksudnya gimana, Bu? Tanya Hani dengan bingung. Saya minta tolong sama kamu, Dek. Bantu saya ubah Mahardika agar lebih baik ya, ucap Ibu Mahardika. Hani terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia tidak suka dengan sikap Mahardika. Tapi di sisi lain, ia merasa kasihan dengan Ibu Mahardika yang berharap anaknya bisa berubah. Kayaknya saya gak yakin, Bu, jawab Hani. Saya percaya kamu bisa, Dek. Kamu punya pengaruh besar terhadap Mahardika. Saya mohon, bantu saya ya. Hani menghela nafas panjang. Ia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Akhirnya, ia memutuskan untuk menerima permintaan Ibu Mahardika. Baiklah, Bu. Saya akan coba bantu Ibu. Tapi, saya gak janji bisa berhasil, ucap Hani. Terima kasih ya, Dek. Saya yakin kamu bisa ubah Mahardika, jawab Ibu Mahardika. Setelah itu, Ibu Mahardika pergi meninggalkan Hani. Hani masih bingung dengan situasi yang baru saja terjadi. Ia tidak menyangka ia akan terlibat dalam masalah keluarga Mahardika. Namun, Hani bertekad untuk memenuhi janjinya kepada Ibu Mahardika. Ia akan berusaha untuk mengubah Mahardika menjadi lebih baik, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Di sisi lain, Tia, sahabat Hani, tidak setuju dengan keputusan Hani. Ia merasa Hani hanya dimanfaatkan oleh Ibu Mahardika. Ngapain sih lo mau bantu cowok tengil kayak Mahardika? Dia itu gak pantas lo tolong, ucap Tia dengan nada kesal. Gue cuman kasihan sama ibunya. Dia berharap banget Mahardika bisa berubah, jawab Hani. Tapi lo gak mikirin perasaan lo sendiri. Lo kan benci banget sama Mahardika. Kenapa lo harus repot-repot nolongin dia? Tanya Tia. Hani terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Tia. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia mau membantu Mahardika. Mungkin ada sesuatu di dalam diri Mahardika yang membuatnya tertarik, meskipun ia tidak mau mengakuinya. Hani mulai menjalankan misi mengubah Mahardika. Ia memulai dengan mencari tahu apa yang sebenarnya disukai dan tidak disukai oleh Mahardika. Diam-diam, Hani bertanya kepada Mang Slamet tentang Mahardika. Mang, Mahardika itu sukanya apa sih? Kok kayaknya dia gak pernah serius gitu? Tanya Hani. Mang Slamet berpikir sejenak. Sebenarnya Mahardika itu anak yang kreatif dan punya bakat di bidang seni. Dulu, dia sering bantuin Mang Slamet bikin desain motor. Tapi, sejak ibunya sakit, dia jadi berubah. Kayaknya, dia jadi gak punya semangat hidup. Mang Slamet menjelaskan. Hani terkejut mendengar cerita Mang Slamet. Ia tidak menyangka, di balik sikap tengilnya, Mahardika menyimpan kesedihan yang mendalam. Ibunya sakit apa, Mang? Tanya Hani. Ibunya kena kanker. Udah lama sih sakitnya. Mahardika sayang banget sama ibunya. Dia rela ngelakuin apa aja buat ibunya, jawab Mang Slamet. Hani merasa iba pada Mahardika. Ia mulai mengerti mengapa cowok itu bersifat seperti itu. Mungkin sikap tengilnya itu hanya cara untuk menutupi kesedihannya. Setelah mengetahui latar belakang Mahardika, Hani mulai mendekati cowok itu dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terpancing emosi oleh godaan Mahardika. Ia mencoba untuk berbicara dari hati ke hati dengan cowok itu. Di suatu sore, Hani mendatangi Mahardika di sebuah taman. Ia melihat Mahardika sedang melukis di atas kanvas. Lo bisa ngelukis? Tanya Hani dengan nada kagum. Mahardika menoleh dan tersenyum sinis. Kenapa? Lo baru tahu kalau gue punya bakat, jawab Mahardika. Gue gak nyangka aja. Soalnya lo kan cuman bisa bikin orang kesel, balas Hani. Mahardika terdiam. Ia tahu Hani sedang menyindirnya. Gue ngelukis cuma buat ngilangin stres, ucap Mahardika. Stres karena apa? Tanya Hani dengan nada lembut. Mahardika menghela nafas panjang. Lo gak akan ngerti, jawab Mahardika. Coba cerita sama gue. Siapa tahu gue bisa bantu, jawab Hani.
Mahardika menatap Hani dengan tatapan ragu. Ia tidak yakin apakah ia bisa mempercayai Hani. Namun, ada sesuatu dalam diri Hani yang membuatnya ingin terbuka. Akhirnya, Mahardika menceritakan semua masalahnya kepada Hani. Ia menceritakan tentang ibunya yang sakit, tentang beban hidup yang harus ia tanggung, dan tentang ketakutannya akan masa depan. Hani mendengarkan cerita Mahardika dengan penuh perhatian. Ia merasa terharu dengan perjuangan cowok itu. Ia mulai menyadari bahwa Mahardika bukanlah cowok tengil yang selama ini ia kenal. Mahardika adalah seorang cowok yang kuat, tegar, dan penyayang. Setelah Mahardika selesai bercerita, Hani menggenggam tangan cowok itu. Gue tahu, lo pasti bisa ngelewatin semua ini. Lo gak sendirian, ada gue di sini, ucap Hani dengan nada tulus. Mahardika menatap Hani dengan tatapan terkejut. Ia tidak menyangka Hani akan memberikan dukungan kepadanya. Ia merasa ada kehangatan yang menjalar di hatinya. Sejak saat itu, hubungan Hani dan Mahardika semakin dekat. Mereka saling mendukung dan saling menguatkan. Hani membantu Mahardika untuk kembali mengembangkan bakat seninya. Mahardika membantu Hani untuk lebih sabar dan tidak mudah emosi. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, Mahardika mendapat kabar bahwa ibunya harus segera dioperasi. Biaya operasi itu sangat besar, dan Mahardika tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Mahardika berusaha mencari pinjaman ke sana kemari, namun tidak ada yang bersedia membantunya. Ia merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keputusasaannya, Mahardika melakukan tindakan nekat. Ia terlibat dalam bisnis ilegal untuk mendapatkan uang dengan cepat. Hani sangat terkejut dan kecewa dengan tindakan Mahardika. Hani mencoba menasihati Mahardika, namun cowok itu tidak mau mendengarkannya. Mahardika merasa tidak punya pilihan lain. Ia yakin, dengan cara ini, ia bisa segera mendapatkan uang untuk operasi ibunya. Lo salah, Dika. Ini bukan jalan yang benar. Lo bisa celaka. Hani berusaha meyakinkan Mahardika. Gue gak punya pilihan lain, Han. Gue harus nolongin ibu gue, jawab Mahardika dengan nada keras. Tapi gak gini caranya. Lo bisa dipenjara. Apa ibu lo mau lihat lo kayak gini? Hani merasa sedih melihat Mahardika yang semakin terpuruk. Ia tidak tahu bagaimana cara membantunya. Ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan solusi yang terbaik. Di sisi lain, Tia sahabat Hani menyalahkan Hani atas semua yang terjadi. Ia merasa Hani terlalu ikut campur dalam urusan Mahardika. Gue udah bilang kan, lo jangan terlalu dekat sama cowok itu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Lo jadi ikut-ikutan kena masalah, ucap Tia dengan nada kesal. Gue cuma mau bantu dia, Tia. Gue gak nyangka bakal jadi kayak gini, jawab Hani dengan nada sedih. Bantu? Yang ada lo malah bikin dia makin susah. Udah deh, mending lo jauhin aja cowok itu. Dia cuma bikin hidup lo ribet, saran Tia. Hani bimbang. Ia merasa bersalah karena telah membuat Mahardika semakin terpuruk. Ia juga merasa tidak enak pada Tia karena telah melibatkan sahabatnya dalam masalahnya. Namun, di lubuk hatinya, Hani tidak bisa meninggalkan Mahardika begitu saja. Ia merasa bertanggung jawab atas cowok itu. Ia ingin membantu Mahardika untuk keluar dari masalahnya dan kembali ke jalan yang benar. Akhirnya, Hani memutuskan untuk mencari bantuan dari Mang Slamet dan teman-teman Mahardika. Ia menceritakan semua yang terjadi kepada mereka dan meminta bantuan untuk menyelamatkan Mahardika. Mang Slamet dan teman-teman Mahardika terkejut mendengar cerita Hani. Mereka tidak menyangka Mahardika akan melakukan tindakan nekat seperti itu. Namun, mereka bersedia membantu Hani untuk menyelamatkan Mahardika. Bersama-sama, Hani, Mang Slamet, dan teman-teman Mahardika menyusun rencana untuk membongkar bisnis ilegal yang diikuti oleh Mahardika. Mereka bekerja sama dengan polisi untuk menangkap para pelaku bisnis ilegal itu dan membebaskan Mahardika. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan, akhirnya mereka berhasil membongkar bisnis ilegal itu dan menangkap para pelakunya. Mahardika berhasil diselamatkan dari jeratan hukum. Mahardika sangat menyesali perbuatannya. Ia meminta maaf kepada Hani, Mang Slamet, dan teman-temannya karena telah membuat mereka khawatir.
Ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Hani selalu berada di sisi Mahardika dan memberikan dukungan. Ia membantu Mahardika untuk menjalani rehabilitas dan mencari pekerjaan yang halal. Mahardika bekerja keras untuk memperbaiki kesalahannya. Ia kembali menekuni bakat seninya dan mulai menghasilkan uang dari lukisan-lukisannya. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, Mahardika berhasil membuktikan bahwa ia telah berubah menjadi lebih baik. Ia menjadi sosok yang bertanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap sesama. Hubungan Hani dan Mahardika semakin harmonis. Mereka saling mencintai dan saling menghargai. Mereka berencana untuk membangun masa depan bersama. Suatu hari, Mahardika melamar Hani di depan Mang Slamet dan teman-temannya. Hani menerima lamaran Mahardika dengan air mata bahagia. Gue gak nyangka, cowok tengil kayak lo bisa jadi calon suami gue, ujar Hani sambil tertawa. Gue juga gak nyangka cewek emosian kayak lo bisa jadi istri gue, balas Mahardika sambil tersenyum. Mang Slamet dan teman-teman mereka bersorak gembira. Mereka turut bahagia atas kebahagiaan Hani dan Mahardika. Akhirnya, Hani dan Mahardika menikah. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Setelah menikah, Hani dan Mahardika hidup bahagia selamanya. Mereka saling mendukung dalam segala hal dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan biarkan prasangka menghalangi kesempatan untuk mengenal seseorang lebih dalam. Kebencian seringkali muncul karena kesalahpahaman atau hanya melihat sisi luar seseorang. Pesan moralnya adalah bahwa kita harus membuka hati untuk benar-benar mengenal latar belakang, kesulitan, dan kebaikan tersembunyi seseorang.